Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah nahnu bil khair wa afiyah. Pembelajaran di pagi ini biar berkah dan lancar, mari kita diawali dengan berdoa. Hayya bina nafa'u Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Teman-teman, hari ini ada yang tidak masuk? Pak Ijung. Tolong perhatikan ya, untuk kedepannya kehadiran tolong perhatikan. Sekarang di depan kita semester. Kalau misalkan kalian hadir 1%, maka nilai 8 berada di tangan kalian. Ya. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan memulai dengan materi bab 4 tentang hukum-hukum Islam atau hukum-hukum syar'i. Barangkali dari kalian ada yang tahu tentang apa saja itu hukum syar'i? Saya Pak, kalau nggak salah hukum syar'i itu terbagi dua. Satu taklifi, yang kedua wajib. Ya, betul. Terutama baik teman-teman, tentang hukum-hukum syar'i, memang ini secara globalnya terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada yang dinamakan dengan hukum taklifi, yang kedua dinamakan dengan hukum wajib. Tapi untuk kesempatan kali ini, mengingat situasi dan kondisi dan waktu juga, Bapak hanya akan menjelaskan tentang hukum taklifi. Barangkali dari kalian ada yang tahu apa itu hukum taklifi? Nggak tahu apa. Kalau seperti itu, silahkan dengarkan dengan secara sesama. Teman-teman, hukum taklifi itu adalah hukum yang mengikat mukallaf atau membebani mukallaf. Kalau misalkan kita berbicara tentang pengertian hukum taklifi menurut para ulama, silakan dilihat di board apa yang akan Bapak tulis tentang hukum taklifi. Nanti kita pahami secara bersama-sama. Hukum taklifi itu teman-teman ialah teman-teman, di sini dijelaskan hukum taklifi itu adalah kitabullah. Kitabullah itu isinya ada Quran dan Sunnah atau disebut dengan aturan Allah. Yang mana Quran dan Sunnah di sini Allah Ta'ala itu akan mengikat berhubungan kepada apakah hubungannya di alam mukallaf. Semua aktivitas mukallaf itu akan diikat, akan dibebani oleh kitab Allah, Al-Quran dan Sunnah. Walaupun secara zahir kitab Allah itu adalah perintah, tapi secara hakikatnya adalah hanya Allah Rasulullah. Walaupun secara zahir kitab Allah itu adalah kewajiban, tapi ternyata tanpa kita sadari bahwa Quran dan Sunnah adalah kebutuhan. Artinya kebutuhan kita untuk menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Quran dan Sunnah ini atau kitab Allah ini akan mengikat semua aktivitas mukallaf. Artinya apapun aktivitas mukallaf, orang yang balik dan berakal itu tidak akan terlepas dari hukum-hukum yang terdapat dalam Quran dan hadis. Seperti itu, baik dari mulai bangun tidur ataupun sampai tidur lagi, bangun tidur lagi. Sama pola, almarhum siapa? Roma Irama. Kalau dibahas itu tidak akan terlepas dari kitab Allah atau aturan Allah, karena aturan Allah ini mengikat dari mulai lahir sampai meninggal. Paham tidak? Nah, untuk pembagian tentang kitab Allah ini atau disebut kitab taklifi itu ada 5 macam. Ada berapa? Ada 5. Yang pertama ada yang disebut dengan iktidal. Iktidal itu adalah tuntutan dari Allah.
Tuntutan itu ada yang bersifat jaziman, pasti disebutnya wajib. Iktidoan jaziman, tuntutan secara pasti disebutnya apa? Wajib. Ada yang disebut iktido wa jazim. Artinya aturan Allah yang mengikat perkara dan di sana terdapat tuntutan cuma tidak pasti. Itu dinamakan dengan sunnah. Paham tidak? Jadi kalau wajib itu ada iktido tuntutan yang sifatnya jaziman, harga mati tidak ada tawar. Kalau misalkan sunnah itu adalah iktidonya tuntutan yang bersifat goer jazim yang tidak pasti. Artinya maksud tidak pasti di sana ada tuntutan tapi tidak wajib untuk dilaksanakan, cuma anjuran. Paham seperti itu? Itu bagian pertama dan yang kedua. Bagian ketiga ada yang disebut dengan iktidaul harta. Kalau tadi iktidaul fi'lah atau fi'il. Yang ketiga ada yang disebut dengan iktidaul harta. Apa itu Pak? Iktidaul harta adalah tuntutan untuk meninggal. Misalkan kita di pohon, ada anak-anak lagi main umpet di pohon sambil berlari-lari. Yang akan kita lakukan adalah melarang takut dia terkena musibah. Bagaimana kalau misalkan dia jatuh dari lantai 2 ke lantai 4, sehingga ada apa? Iktidaul harta, tuntutan untuk meninggal. Pasti kita akan membunuhnya. Kan gitu? Nah, dalam iktidaul harta ini ada yang sama juga sifatnya jaziman, dinamakan dengan wajib. Ada juga yang disebut dengan goer jazim. Maaf, jaziman dinamakan dengan haram. Iktidaul harta, tuntutan meninggalkan jaziman secara pasti adalah larangan, disebut apa? Haram. Iktidaul harta, tuntutan meninggalkan goer jazim secara tidak pasti hanya sebatas anjuran adalah makruh. Jadi makruh dan haram sama-sama. Tuntutan untuk meninggalkan larangan, cuma kalau wajib, kalau haram itu larangan kuat, sehingga larangan itu diperintahkan atau dikuatkan. Kalau makruh itu tidak, cuma anjuran untuk meninggalkan. Misalkan teman-teman makruh bagi kita untuk memakan petai. Kenapa? Karena misalkan nanti ketika kita berjamaah sholat, takutnya banyak lalat-lalat yang meninggal karena mereka merasa terusik dengan hawa kita atau dengan apa? Tidak seperti itu. Itu adalah kemakruhan. Anjuran untuk meninggalkan. Itu tiga dan empat. Pertama, iktidaul fi'lah atau fi'li jaziman, disebut wajib. Kedua, iktidaul fi'li goer jazim adalah sunnah. Ketiga, iktidaul harta, tuntutan meninggalkan jaziman adalah haram. Yang keempat, iktidaul harta untuk meninggalkan tapi goer jazim itu nama. Pak, yang kelima apa? Yang kelima itu adalah wayuqayyiru bainal haqi wal haqq atau wayuqayyiru bainal haqi. Aturan Allah yang memilih antara meninggalkan dan atau melaksanakan dan meninggalkan. Artinya boleh dilaksanakan dan boleh ditinggalkan. Disebut ibadah atau dalam bahasa fikih mubah. Bagaimana bisa dipahami? Teman-teman, untuk lebih memperdalam pemahaman, Bapak akan membuka sesi pertanyaan. Bagi kalian yang bertanya, silakan untuk bertanya. Saya Pak, kan hukum puasa itu wajib, tetapi di dalam surat Al-Baqarah yang berbunyi ya ayyuhan ladzina amanu kutiba alaikumusiyam, di situ tidak ada hukum wajib. Nah, kenapa puasa itu bisa diwajibkan? Silakan, ada lagi bertanya, angkatkan tangannya. Pak, saya mau bertanya tentang mengenai sholat tahajud. Itu kan dalam redaksi ayat Al-Quran fatahajjad wa minal laili fatahajjad bihi fatahajjad. Tapi
kenapa sholat tahajud itu dihukumi sunnah? Silakan, ada lagi yang bertanya. Saya Pak, saya akan bertanya tentang ayat yang menginformasikan tentang makan dan minum. Dalam konsekuensi ayat yang menjelaskan makan dan minum, jenis ayat atau jenis kata tersebut itu kulu wasrobu, sedangkan lafaz kulu tersebut adalah segatil amar. Nah, apakah makan dan minum itu diwajibkan bagi umat manusia? Silakan, ada lagi yang bertanya. Ya Pak, bagaimana kaidah hukum haram? Baiklah teman-teman, pertanyaan kalian akan Bapak jawab sebisa mungkin. Kalau misalkan Bapak tidak bisa menjawab, mungkin nanti akan kita jelaskan di yang ada. Untuk pertanyaan pertama dari teman kita Amelda. Teman kita bertanya tentang kewajiban puasa dalam surah Al-Baqarah, kalau nggak salah itu ayat 183. Jadi isi pertanyaannya, Pak, kenapa puasa diwajibkan? Padahal dalam ayatnya tidak ada kata wajib. Seperti itu. Dalam ayat tersebut berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kenapa bisa menjadi wajib? Itu diambil dari kata kutiba. Karena lafaz yang menunjukkan kepada kewajiban itu bukan hanya fil amr. Termasuk lafaz katabah yang majbul, mabni makmur, kutiba, ditentukan ataupun diwajibkan. Jadi kenapa Pak ulama memahami ayat tersebut kewajiban puasa? Karena diambil dari kaidah lafaz kutiba. Katabah yang mabni majbul atau mabni makmur dibaca kutiba itu menunjukkan keharusan ataupun kewajiban. Untuk pertanyaan kedua dari teman kita Miss An, ya. Tadi Miss An bertanya tentang hukum tahajud, ya. Kalau misalnya hukum tahajud, Pak, hukum tahajud itu adalah sunnah. Tapi kenapa dalam surah Al-Isra, kalau nggak salah itu Al-Isra, di sana bahasanya kata hajat. Sedangkan tahajat itu segatnya fil amr, menunjukkan kewajiban. Al-aslu fil amri lil wujub. Asal dalam amr adalah kewajiban. Kenapa kok bisa menjadi sunnah? Makanya kalau misalkan memahami kaidah, di sana ada kaidah selanjutnya. Amar menunjukkan kewajiban itu illa madara ad-dalilu ala khilafi. Kecuali ada dalil yang menyelisihinya. Ketika ada dalil yang menyelisih kewajiban tersebut, maka akan berubah hukum. Paham tidak? Apa Pak dalilnya? Kata nafilatan. Nafilatan artinya sunnah. Kewajiban, kedepannya dijelaskan nafilatan itu menunjukkan sunnah yang mempunyai power hampir sama seperti wajib atau disebut dengan sunnah muakkad. Paham tidak? Untuk pertanyaan ketiga dari teman kita, Melis, dia menanyakan tentang hukum makan dan minum. Karena dalam Al-Quran itu bentuknya fil amr, kulu washrabu. Apakah itu mengisyaratkan bahwa makanan minum hukumnya wajib atau bagaimana? Memang yang kita ketahui adalah amal itu menunjukkan kepada kewajiban. Tapi ada kaidah lain yang belum kita ketahui. Apa? Al-amru idza tukurrirat yufidu ibadah. Ketika ada amal diulang-ulang kulu makanan, washrabu itu amal berulang perintah berulang yufidu ibadah akan menunjukkan terhadap hal yang jadi hukum makan dan minum adalah ubah. Cuma seperti teman-teman, tentang ubah itu tergantung makosid. Apa? Tergantung makosid. Artinya tergantung tujuan. Seperti kaidahnya lil wasa ilal mubahati hukmul maqasidi. Hal yang ubah itu tergantung tujuan. Kalau bordu tujuan dari makan dan minum supaya kita kuat untuk beribadah, dan ketika tidak makan dan minum kita tidak kuat untuk beribadah, maka wajib hukumnya makan dan minum. Kalau kita makan dan minum untuk melakukan maksiat supaya kuat melakukan maksiat, maka haram makan dan minum. Kalau tidak ada tujuan untuk ibadah dan maksiat, maka mubah. Kalau untuk supaya kita kuat melakukan hal-hal yang
jalan-jalan tersebut misalkan tidak mengandung unsur-unsur ibadah, maka mungkin saja bisa bernilai makruh. Artinya tergantung gordun atau tujuan. Untuk pertanyaan keempat, dan teman kita bernama siapa tadi? Indra. Kita bertanya tentang kaidah dasar dari haram. Apakah kaidah dasar dari haram? Sesuatu bisa dihukumi haram ketika ada larangan yang mengakibatkan terhadap pasif atau kerusakan. Seperti ini. Misalkan, la taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Seperti itu. Karena kalau misalkan zina sampai mendekati, maka yang akan terjadi lambat laun dia akan terjerumus ke dalam zina. Sehingga ada kaidah al-aslu finnahyi littaqwa. Larangan itu akan menghasilkan haram. Kenapa? Karena dalam larangan ada mafsadah atau kerusakan yang akan terjadi ketika dilaksanakan, sehingga itu menghasilkan hukum haram. Itu adalah kaidah dasar tentang haram. Mungkin teman-teman itu saja pertanyaan yang dapat Bapak sampaikan. Kalau misalkan ada pertanyaan yang lain atau ada yang kurang dimengerti, boleh ditanyakan di depan karena waktunya sudah. Baiklah, sebelum kita tutup pertemuan kali ini, Bapak akan mengadakan kuis terlebih dahulu. Baik, untuk pertanyaan pertama, Jai, apakah maksud dari iktida'ul fi'li jazimah? Wajib, Pak. Bagus, berarti Jai mendengarkan. Selanjutnya, Bayu. Tadi Bapak menjelaskan kaidah wayukai itu baik apa dilakukan. Apa maksudnya? Silakan Bayu. Kalau nggak bisa, Bapak nggak akan disini lagi. Nggak bisa, Pak. Wah, celaka Bapak. Ya udah, siapa yang menjawab? Siapa yang nanya Indra? Mubah, betul. Apa yang dimaksud dengan iktida'ul fi'li ghayr jazim? Apa namanya? Siapa namanya? Fitri Amalia. Jawabannya apa? Jawabannya apa? Jawabannya? Iya, betul. Tadi berarti yang Bapak nilai Jai, Indra, dan Fitri. Ya, untuk selanjutnya Bapak akan kasih di minggu yang akan datang. Baik teman-teman, kita simpulkan. Jadi hukum syar'i itu ada dua, ada hukum taklifi, hukum wad'i. Kalau taklifi lebih ke penugasan atau aturannya, kalau wad'i adalah penerapan. Taklifi ada iktida'ul fi'la, iktida'ul fi'li jaziman wajib. Ada iktida'ul fi'li ghayr jazim, ada apa? Sunnah. Ada iktida'ul tarka, iktida'ul tarki jaziman disebut haram. Iktida'ul tarki ghayr jazim apa? Makruh. Sunnah. Ada wayufayiru bainal fati wa tarki disebut mubah. Baik, sebelum ditutup dengan doa dan salam, Bapak akan memberikan kalian tugas untuk memperbaiki kehadiran kalian seperti ini. Silakan catat tugasnya. Nomor 1, tulislah 10 ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kewajiban apapun itu, baik itu dalam segi puasa, zakat, sholat dan sebagainya. Ya. Yang kedua, apa perbedaan dari sunnah muakkad dan ghair muakkad? Berapa? Apa perbedaan dari sunnah muakkad dan ghair muakkad? Yang ketiga, berikan kasus yang menjelaskan tentang perubahan dari wajib
atau dari ubah, dari ubah menjadi hal. Berikan kasus yang mendeskripsikan dan menjelaskan perubahan dari ubah menjadi hal. Dan seperti itu dikumpulkan minggu depan, dipastikan di ketua kelas ya. Nanti oleh ketua kelas disimpan di meja saya supaya bisa secepatnya dibaca. Alhamdulillah teman-teman semuanya, pertemuan kali ini berjalan dengan lancar. Marilah kita tutup pertemuan kali ini dengan baca doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, Astaghfirullah.